kerasa dagingnya. Penting, mendekat ke Jadi pegawai. kan banyak informasi pelatihan yang bisa kita dapat berguna buat usaha kita. Masuk kok. Udah free, dikasih penginapan, dikasih uang saku, dapat kamu lagi. Pagi Jabar, selamat datang kembali di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskuk Jawa Barat. Masih sama saya Edi Brokoli pastinya, dan kita akan menghadirkan narasumber yang akan bercerita banyak dan mungkin insya Allah bermanfaat buat warga Jabar soal kewirausahaan atau mungkin perkoperasian dan juga mungkin pelatihan usaha. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu narasumber owner dari Nelki Dimsum, namanya Teh Nelly. Assalamualaikum Teh Nelly. Salam Kang Edi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Babangnya sehat ya. Beliau sebagai banget kalau ngomongin soal P3W, kalau ngomongin soal Diskuk Jabar nanti kita bahas ya. Karena bocoran-bocorannya tadi dia tuh ini walas ya, rame bakal rame nih. Tapi kita bahas dulu soal Nelki Dimsumnya dulu ya. Tahun berapa Teh Nelly memulai Nelkinya dulu nih? Pasti ada urusannya dengan nama Teh Nelly. Iya. Kenapa namanya Nel? Namanya Nelki itu Nel dari nama awal ya. Kalau Ki itu saya ambil dari filosofi Cina-nya sebenarnya. Q Itu kan keberuntungan. Oh, Sugarula teh angka salapan, baik. Nah, keberuntungan. Nah, pokoknya main Q, pokoknya salapan pakai dena. Jadi, Q itu kan artinya keberuntungan dalam bahasa Cina. Jadi, Dimsum Nelki yang selalu membawa keberuntungan. Amin. Kita ownernya juga buat konsumen kita. Amin. Oh gitu. Jadi Nelnya dari Nelly, Q-nya keberuntungan. Q. Pasti Q. Nah, main Q dengan judi itu tadi. Judi. Oke. Aku cobain dulu sebelum bicara banyak soal dimsumnya. Kita coba dulu nih dimsumnya nih. Ada berapa varian Teh Nelly? Sebenarnya banyak. Tapi saya bawa beberapa varian yang paling jagonya ya. Yang paling favorit. Yang ada di saya ini apa nih berarti ini? Itu ada siomay kepiting, siomay ayam udang, siomay nori, sama siomay ayam. Siomay kepiting ini kelihatan ya. Kepitingnya. Itu siomay. Ini ayam udang. Ini siomay ayam. Ini siomay nori. Nori. Kalau gitu nori. Kebetulan saya memang punya adik ipar orang Jepang asli. Nah itu. Lagi namanya Noriko. Nori-chan. Aku makan kamu ya. Jangan dimakan Nori-channya. Nori-chan. Jangan dimakan. Jangan. Gimana? Wow. Enak banget. Maaf ya. Dimsum itu ada yang beberapa kelas dari menurut saya ya. Ada kelas resto, Chinese resto yang memang dimsum. Ada yang pinggir jalan, bukan berarti nggak enak, tapi memang kita biasa kenal. Daging juga ada yang premium, ada yang biasa. Ini mah kelasnya premium. Padahal memulainya dari UMKM ya. Iya. Luar biasa, enak banget. Tinggal kopi bro. Di sini cuma host yang bisa makan. Ini kru camper semuanya cuma bisa lala aja. Maafkan ya. Tapi kalian yang di rumah pergi Ubar BT, kalau mau nyobain komentar ya, komentar terbaik nanti akan dikirim sama Teh Nelly dimsumnya, Nelki dimsumnya untuk best comment. Komentar atau pertanyaan atau usulan apapun akan kami terima sepanjang itu positif ya. Oke, kita mulai ngobrol. Tahun berapa mulai usaha dimsum Nelki ini? Sekitar tahun 2012. 12 tahun yang lalu. Pada saat itu dimsum sudah banyak sebetulnya, tapi mungkin di restoran ya. Ya, tapi banyak yang belum tahu gitu kan. Masih di restoran kayak Cina. Benar. Saya flashback sedikit, saya tinggal di Jakarta dulu dari 2000 sampai 2008. Ada di daerah Kemang, Dimsum Kemang judulnya juga. Kalau kalian tahu. Itu memang karena 24 jam ya. Bukanya sampai pagi, dari sore sampai pagi.
anak-anak seumuran saya mah paling seneng lah pulang dari tempat hiburan Buat hangout ya, buat kumpul. pulangnya karena suka lapar. Sebelum pulang ke rumah makan dulu Ada dimsum. camilan Ya. gitu. Ya. Memang itu bentuknya memang resto Chinese food ya, menu utamanya dimsum dan dimsumnya enak banget. Ini seperti rasa yang waktu itu saya Pernah rasain. dimakan. Nah, 2012 mah menurut Tenali sendiri ya, memang belum banyak yang Terutama di Bandung ya. terutama di Bandung Ya, ya. Kalau mau cari dimsum harus ke resto Chinese food lah gitu. Nah, Tenali mah membuat di rumah dulu berarti. Awalnya itu ya, saya dari awal Kang ya. Boleh. Awalnya saya tuh punya teman punya pabrik dimsum sebenarnya. Temen pabrik dimsum berarti untuk ke restoran Chinese food. Iya gitu. Terus saya tuh suka main, suka jadi resellernya gitu. Entah kenapa pabrik tuh era bubar. Mungkin karena beberapa pemilik merenya berbeda. Ada yang berantem lah. Karena dimsumnya enak. Enak banget. Kebetulan chefnya tuh teman kan. Jualin dong, oke. Saya ambil beberapa karyawannya membantu saya. Kita uji coba lagi di dapur saya tuh. Trial and error lagi. Ketemulah. Akhirnya dulu mah suka ada pameran wedding ya. Tahu vendor wedding ya. Suka datang minta satu nama tuh. Wah, namanya satu-satu. Saya mau nyari besar, saya tawarin yang gini kasih free dong. Untuk stolnya gitu. Stolnya. Entah terus ada beberapa catering connect. Oke, Bu. Dimsumnya enak, gini. Sekarang mah masih jarang ada stol dimsum. Di era mereka order. Oh, tes food dulu dianya, terus kanggo, harga oke, order gitu. Terus dari satu catering, banyak akhirnya hampir sebagian besar catering jadi reseller saya akhirnya gitu yang minggu. Tapi sudah dibuat di rumah dengan chef yang dari perusahaan yang bubar itu. Saya dengan karyawan juga. Iya, udah bikin sendiri. Tapi udah dikasih nama Nelki atau belum? Saya itu belum. Itu belum. Oke. Modalnya dari mana Tenali? Saat itu modalnya sebenarnya dari mertua. Tahun 2012 ya? 2012. Di mana minjem kena ke mertua rumah? Lewat suami dong. Lewat suami. Isi-isi tetangga dulu. Punten. Saat itu lagi mengerjakan apa? Ibu rumah tangga aja? Ibu rumah tangga. Cuma karena sering jualan kita kan udah reseller tapi awalnya reseller teman-teman ibu-ibu yang sama-sama juga anak sekolah kasih gitu. Emang resep dagang lah resep dagang gitu. Dari resep dagang terus pabriknya bubar gak setuju terus apa karyawan juga banyak yang mau saya ambil gitu. Saya juga punya resepnya, kenapa nggak dicoba gitu. Boro-boro berpromosi melalui media sosial berenya waktu itu belum. Saat itu mah belum masih offline. Mouth-to-mouth-nya dari vendor-vendor catering wedding ini yang paling utama. Catering wedding dulu saya mainnya di situ gitu. Cukup berterima kasih banyak dong Tenali sama mereka ya yang pertama mau pesan. Dan itu yang awal membuat panik karena jumlahnya tuh pasti besar. Ya iya wedding ya. Bu 3.000 pieces beli Bu. Yang bikin shock pertama kali lagi. 3.000 piecesnya 3.000 porsi atau 3.000 misalnya kan satu porsi kan isinya 4. Satu isinya 4 satu item 500 pieces berarti kan 2.000 ya. Benar. Wow, luar biasa. Jadi biarpun Tenali tidak bisa menyebutkan catering-cateringnya, tapi Tenali mungkin bisa memanfaatkan momen ini untuk berterima kasih untuk mereka. Terima kasih Umi, Ibu, Akang, Bapak yang sudah bantu saya buat menyebarkan ini sama saya. Tapi kalau nggak enak mah daratan diomongin sama orang. Iya, ya kan? Pasti gitu. Kan saya udah bikin sendiri. Satu momen yang paling saya ingat itu ketika suatu event wedding, kita wedding general kan suka ada test food ya. Nah, test food kita semua harus menyediakan makanan kita sebelum acara. Yes. Dites racun, dites juga, dan mereka semua bilang dimsum saya the best, itu yang paling.
Itu jenderal. Jenderal yang ngomong. Itu bahagia banget. Makasih Pak Jenderal. Pak Jenderal masih jenderal atau udah purnawirawan? Udah pernah Gak apa-apa, tetap jenderal. Iya. Wow, dibilang dimsum paling enak oleh jenderal. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Pak. Itu nambah semangat pastinya. Iya pasti gitu. Apa yang dikerjakan. Terus Udah masih bilang tapi dari owner cateringnya. mm-mm. Dimsumnya, maaf ya Pak ya. Ya tapi rasa mah yang akan ngebohong maksudnya. Iya. Di dunia kuliner kan Teh Nelly kadang ada kita tempat makan, tempat ngebaso itu di dalam jalanan Iya. hese, aku doa sugar parkir Iya. motornya di mana, tapi di jug-jug gitu. Iya. Di Sunda mah kalau udah enak mah Iya di dikasih dipikir jug-jug ya. ya. Misal lontong kari kebun karet kan kudu mau asup parkirnya di luar masuk gitu ya. Di pasar Cihamit banyak yang enak, riweuh parkir tapi kalau udah enak mah ya. Masuk ke pasar salahnya. Oh, tapi udah enak mah namanya Iya, juga ya di iya. jug-jug. Wah, itu 2012. Langsung jadi setelah wedding itu kerasa peningkatan yang luar Iya. biasa. Nah di wedding dulu sebenarnya gitu Ya, awalnya. tiba-tiba aku mah tuh karyawan harus nambah apa segala macam. Karena saya banyak kenalan dari pabrik dulu, jadi banyak dari sana saya ambil gitu. Sudah punya Iya, pengalaman. nah, karena Jadi kan buah dimsum tuh harus butuh cepat. Karena kan pada dasarnya ayam. mm, Ayam tuh berisiko terkena bakteri tinggi. Jadi ketika barang datang harus cepat diolah. Jadi nggak bisa ayamnya dibiarin juga. fresh ya, soalnya ayam fresh bukan Jadi ketika sudah lewat sekitar 6-8 jam akan terkontaminasi bakteri, akan mempengaruhi rasa dan keluar bau gitu. Jadi harus cepat diolah, dicuci terutama karena bagaimanapun juga kuliner itu kuncinya hanya di pencucian sebenarnya. Pencucian bersih, kesininya pasti akan bagus. pasti bagus. Itu kalau di kuliner ya, kalau bahan bakunya baik Ya. itu daging, sayur, apa Ya, di ya. proses Kalau pencuciannya pencuciannya bersih bagus, pasti hasilnya akan bagus. pasti akan bagus. Kalau ini tuh apa namanya Chili oil. chili oilnya bikin sendiri juga Ini saya baru bikin sekitar 2 tahunan. 2 tahunan sebelumnya. Sebelumnya saya ngajarin Beli. reseller. Hah? Ngajarin reseller cara bikinnya. Oh gitu. Karena Ngajarin, terus ngajarin bikin, gini cari gini lama-lama mungkin mereka males kali ya gitu. Pengen lihat tuh sekalian lah, aduh jadi saya oh resellernya suruh bikin ngajarin cara bikin begini. jadi nggak usah beli dari saya lah terus tapi mereka akhirnya duh capek Sini ya. ini satu sekalian Alhamdulillah. tapi tapi cili oilnya juga enak banget. Enggak itu tadi ada kalau boleh dibilang ada grade ya. Ya ini premium juga. Ya, alhamdulillah. Harga enak banget loh dimsumnya. Nah itu cerita awalnya ya. Terus kemudian kebanjiran order alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Tapi apa cuman dijual hanya untuk catering itu doang atau kapan memulai sudah bisa dibeli oleh Ubar PT dalam bentuk frozen seperti ini? Sebenarnya saya punya setelah itu saya ada beberapa yang saya kan suka upload di IG. Iya. Ada gitu lah. Oke Bu, saya menjadi reseller bolehkah? Mm-mm. Dulu waktu saya pelatihan di BP 3W ini, Kita tiga lagi. ada sebenarnya pelatihan tentang cara memanage reseller supaya mereka loyal ke kita. Ya, Nah itu saya terapkanlah di bisnis. Salah satu caranya dengan memberi keuntungan mereka lebih. Sebenarnya kalau dibilang saya itu lebih kaya daripada saya karena saya memberi space harga yang lumayan buat mereka. marginnya lebih besar untuk Daripada reseller. Tapi Tadi punya reseller banyak. Banyak Jadi dibanyakin. untung nama anggar banyak Ya, juga. gitu. Gitu. Jadi kasarnya tong pelit-pelit lah kali. Karena kau jatah kita sebenarnya. Mereka yang bertempur. Iya, mereka Kalau di tentara mah mereka infanterinya ya. serdadu paling depan. Infanteri. Iya. Betul. Infanteri kan yang jalan Iya. kaki. Yang jalan kaki. Gitu. Terus itu baru kavaleri. Iya. Belakangnya. Yang paling depannya Yang gitu ya. paling depan mah infanteri gitu ya. Mereka yang harus dijaga dengan Dijaga baik. betul. Jangan pelit-pelit sama Iya, mereka. Kesuksesan mereka adalah kesuksesan kita juga. Begitu itu diterapkan banget Terapkan, sampai sekarang. sampai Sampai sekarang. Jadi yang dijual reseller itu bermerek Nelky atau tidak? kalau yang reseller enggak.
Jadi white label gitu. Ya, blanko ya. Jadi Jadi mereka ada kamera sendiri gitu. Jadi keren juga mau dijual harga berapa terserah gitu. Ada harga sudah saya tetapkan. Ada HET kemudian ya. Iya, jadi jangan merusak pasar lah. Jadi harganya segini, penting jual harga segitu gitu. Itu 2012 sampai mungkin beberapa tahun kemudian, tapi kan follower mah ya namanya juga bisnis ya. Begitu melihat ada yang sukses pasti ada follower, ada yang ngikutin. Banyak. Ngelihatnya gimana? Gak apa-apa. Kan tiap kita kan punya ciri khas. Pernah satu reseller saya ketemu dimsum saya gitu di Braga, di salah satu toko di Braga. Nelly, saya asal lihat dimsum Teh Nelly deh. Di mana? Di Braga. Ya gitu, pada saya tahu. Iya, itu apa? Dimsumnya tadi punya ciri khas. Mau salada, eta dimsum Teh Nelly. Sok tonggo bohong saha. Ada aja. Sampai orang sudah tahu ini pasti dimsum Teh Nelly. Ciri khas ya. Ini mah ya kalau makin sering kayaknya saya juga. Jika nama di wedding aja pasti ketemu. Pernah ketemu pasti. Kayak catering besar di Bandung ya. Kan mereka punya kadang gini. Catering itu kan sudah punya top menunya juga. Udah punya ciri khas. Kayaknya Mas Emma udah pernah yakin lah udah pernah ketemu dimsumnya Teh Nelly di wedding, di stall-nya dimsum gitu ya. Kota Bandung ya. Kota Bandung terutama karena mungkin top berapa nih? Top 5, top 10 catering di Bandung pakai Teh Nelly. Pokoknya hampir sebagian catering besar di Bandung pakai lah. Hampir sebagian besar. Karena biasanya gini kan catering wedding itu kan mereka sudah punya menu-menu andalannya. Iya, betul. Ada yang spagettinya yang ya, dia punya khas di spagettinya. Ada yang kela-kela empal gentongnya, ya kan? Ada bakso tahu. Kemudian ada roladenya, tapi kan mungkin mereka nggak punya waktu lagi buat bikin yang lain dimsum gitu. Oh, pasti makanya udah pernah ketemu. Tapi kita nggak nyebutin kok cateringnya mana aja, tapi ya mereka juga pasti kan nggak mau nama cateringnya rusak gara-gara dimsumnya nggak pakai yang premium ya. Kalau saya sebut premium, harga dimsum Teh Nelly ini premium nggak? Premium ya. Jadi wani ngadu sama yang ada di restoran Chinese gitu ya. Karena rasanya juga memang karena premium. Kita banyakkan full daging kan, kalau yang non premium kan ini banyak tepung atau apa, kita memang full daging. Bukan yang non premium itu aci sebenarnya. Kita pakainya tepung potato. Dan nggak tanggung kayak kasih kepitingnya segede gitu. Kalau yang non premium kan seetikwe gitu, penting kayak rasa kepiting. Oke. Jadi mungkin yang makanya ini dimsum yang paling enak di Bandung. Tapi di Bandung doang atau sudah mulai expand ke luar kota? Sebenarnya ada reservasi dari Jawa Tengah, dari Garut. Pokoknya kalau Jawa Barat kan udah, Jakarta ada, Jawa Tengah, Surabaya pernah ngirim ke Bali juga sih gitu. Dan berlanjut. Kalau yang ke Bali enggak, cuman kalau yang ke Jawa Tengah Mas. Nah, kenapa dibuat yang ini? Ada permintaan kah? Sebenarnya buat end user sebenarnya. Ya, buat end user tuh karena ada permintaan atau ada peluang baru? Kayaknya saya harus masuk juga nih ke end user. Kayaknya ada peluang baru juga sih sebenarnya, karena kan kayak toko-toko modern gitu. Toko-toko modern kan udah banyak minta. Yang buat project pun pakai label gitu. Masalahnya kan sekarang mah izin juga harus dilengkapi dulu semuanya. Nah, kalau project pun kita harus BPOM. Nah, BPOM itu ya sekarang lagi proses dulu gitu sebelum kita memenuhi kebutuhan buat pasar modern. Oke, nanti akan segera berarti. Sedang diurus BPOM, PIRT dan sebagainya. PIRT udah, halal sudah, kaki sudah. Yang belum BPOM. Berarti sebentar lagi kita yang di rumah tidak perlu nunggu undangan wedding teman atau langsung aja ke toko undangan wedding mantan.
kalau mau cobain dimsumnya Teh Nelly, Nelky akan segera Di bisa pasar kita modern. nikmati di rumah atau di pasar minimarket, supermarket modern. Ya, Iya. ada di frozen foodnya, ada dimsumnya Teh Nelly gitu ya, akan segera hadir. Legalitas dulu dipenuhi. Tunggu aja. Saya juga kan pengen. Nah, nggak harus nunggu kawinannya si Raka. Kan saya kan kawin dulu Teh Ira ya. Ya. Nah, Tahu itu mah. Udah dagang ke udah sana cari ke sini. pasangan heula eta mah. Udah mendagangkan diri ke sana ke sini, belum ada yang nyangkut perempuannya juga kan. Ya kan. Udah kalau Raka nikah lagi, Harus ada dimsum berarti. pasti ada dimsum Teh Nelly kan. Ya. Tapi masalahnya nikah laginya dari Iraha eta nu masalah. Jadi kan nungguan aja. Nunggu calonnya. Gila meneh. Kayaknya mah lebih cepat BP POM-nya Iya, iya. urus gitu. Ya, maaf ya Kak. Sebenarnya ngobrol sama Teh Nelly dan dimsum kuliner mah kebetulan hidup saya mah. Benar juga. Kuliner banget hidup saya mah. Saya keliling Indonesia kemana-mana makanan semua. Wih. Dan Chinese food, Japanese food, Vietnamese food, Wih. Thailand food, semua makanan saya Yang paling suka makanan mana? Sundanis. Tetap ya, Sundanis ya. Tetap Sundanis. Tetap. Nanti kita ngobrol lagi sama Teh Nelly karena beliau tadi udah saya bilang punya banyak cerita dengan P3W dan Diskuk Jawa Barat. Seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Ubar BT. Pasti di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskuk Jawa Barat. Masih sama Edi Brokoli dan juga Teh Nelly, the owner dari Nelky Dimsum. Dan kita mau ngobrol sekarang lebih dalam soal Teh Nelly punya banyak cerita dengan P3W dan Diskuk Jabar. Tadi apa sebelum action pertama, kedua, pasti yang diributin ada apa dengan P3W Teh Nelly? Ketiga dulu pertama kali saya mulai usaha kan 2012. Itu kan masih bingung ya kita memulai usahanya gimana, kayak nggak ada arahan gitu. Baru bukan dari reseller teh, tiba-tiba Gimana harus cara jadi produsen. gimana cara ngurus izin, kan nggak ngerti. Nah waktu itu saya lihat tuh kayak di Pang Besar tuh 100.000 wirausaha Jawa Barat kan zamannya Pak Aher ya. Nah daftar dong angkatan pertama. Daftar apa ini teh? Pelatihan wirausaha baru. Jabar. Itu banyak banget yang mendapat karena baru pertama kali ya. Dulu kalau nggak salah singkat saya kita tuh disuruh bikin proposal usaha kita. Apa sih gini-gini, apa sih mau dicari, apa sih mau dipelajari gitu. Itulah singkat cerita ya, diterima. Terima di situ baru kita ternyata biar usaha tidak harus ada jalurnya ya. Ngurus izin gimana, cara menghandle karyawan gimana, cara pemasaran gimana. Nah itu kita punya di sini. Di sini di P3W. Angkatan pertama tahun 2014. Itu teh masih sekitar 200 orangan ya. Keterima dari sekian banyak Benar-benar itu kalau nggak salah benar-benar kita dipilih. Gimana itu waktu mendeskripsikan jenis usahanya dan segala macam kan? Ya sebisa kita lah. Kita ini usaha kita meskipun masih berantakan awal. Iya, tapi mungkin dinas juga melihatnya emang yang berantakan ini harus diambil, ya kan? Yang harus diberi pelatihan. Katakanlah misalnya yang udah ini mah kayaknya juga udah mau oke, mungkin nggak perlu gitu ya. Mungkin ya saat itu mungkin loh ini mah banyak mentor itu yang kasih tahu ternyata kalau berusaha itu harus ada izin ya gitu. Izinnya kemana aja ya gitu. Jalurnya gimana biarpun yang ngurus mah kita juga, tapi kita jadi tahu. Dan juga dulu kita juga ada pendamping, dikasih pendamping setelah selesai pelatihan kita kasih pendamping. Jadi dari kalau dimsum ngurus izinnya sini ya, sini. Ternyata ada pelatihan. Kalau kita punya reseller, gimana sih menghandle reseller? Gimana sih kita memasarkan produk kita? Itu semua saya dapat di sini. Itu tadi WUB itu tadi. Apa sih jadi? Wirausaha baru Jabar. Itu berapa lama itu teh? Pelatihannya? Pelatihannya kalau nggak salah 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Mana tuh? Masuk kok. Udah free, dikasih penginapan, dikasih uang saku, dapat kamu lagi. Tapi dipertanggungjawabkan, usahanya ada berkembang sampai sekarang. Harus begitu ya.
kalau ada fasilitas untuk kita, untuk kebaikan kita, jadi anak mana ya, itu teh kan amanah. Tapi saya juga dulu dapat itu dari BPTK, dari bantuan modal juga, dari bantu modal alat tuh dari kementerian lewat. Karena potensi dilihat juga Iya, potensi betul. bisnisnya juga Dilihat bisnis kita kan. jalan nggak, maju nggak. Betul. Nah ini juga masih kok sampai sekarang juga masih gratis Masih ya? kok. Jadi kalau mau tahu informasinya follow aja akun Instagramnya P3W dan Diskup Diskup. Jabar ya, atau website Ya. resminya ada di sini. Nah, jangan lupa juga follow, like, subscribe, komen, dan komen terbaik nanti akan dapat giveaway dari Nelki Instam. Nah, katanya habis keseruan mengikuti pelatihan WUB itu, dengan itu mungkin rame berarti orangnya. Terus terbentuk koperasi WJS. Apa itu teh? Itu para alumni bikin koperasi gitu. Awalnya kan habis pelatihan kita mau ngapain, udah masa bubar gitu aja ya. Rame atuh. Masa jadi grup arisan doang. Yang grup gosip gitu kan asal nggak lucu. Gibah ya. Jadi ya dengan bantuan dari sini juga kita buatin koperasi waktu itu. Siapa yang mengusulkannya tadi? Dulu siapa ya dulu pokoknya. Berbarengan aja. Satu angkatan. Satu angkatan. Jadi dulu kan namanya Koperasi Wirausaha Baru Jabar Sejahtera. Koperasi Wirausaha Baru Jabar Sejahtera. KWU BJBE. Panjang. Dan SK-nya dulu juga dipermudah langsung dengan Pak Aher dulu. Jabar langsung keluar tuh SK. Sebenarnya emang untuk bikin koperasi kan SK-nya nggak usah susah, nggak harus susah ya. Syarat-syaratnya juga nggak susah ya. Terus. Buat itu karena kita lulusan WUB dipermudah lah segalanya. Jadi koperasinya tapi kepanjangan jadi singkat, jadi koperasi WJF. Dulu mah awalnya Wirausaha Baru Jabar, karena kita lulusan Wirausaha Baru Jabar. Karena kita kepanjangan nih. Dan juga bukan wirausaha baru lagi, kita wirausaha lama nih. Berjalan ya. Ya, jadi wirausaha sekarang namanya Wirausaha Jabar Sejahtera. Wirausaha Jabar Sejahtera, disingkat WJF. Oke. Nah, katanya juga Teneli itu pernah jadi ketuanya. Atau sampai sekarang masih? Sekarang masih. Sudah berapa periode? Udah 2 periode. Udah 2 periode. Akan segera ada pemilihan baru. Mudah-mudahan. Satu periode berapa tahun? 3 tahun. Sudah 6 tahun jadi ketua koperasi. Harus regenerasi. Bosan ya? Jadi anggota koperasi. Harus ikut dulu atau? Apa yang dirasakan dari koperasi harus banyak manfaatnya Teneli. Kan tadi mau ngomongin daripada gibah, daripada arisan tas 20 juta, naon sih lah gitu ya. Dan Eli memilih sama teman-teman alumni ini untuk membuat koperasi aja. Jadi yang usianya sekarang berarti sudah dari 2016, jadi sudah 6 tahun. 6 tahun dia selama 2 periode itu. Manfaat apa yang dirasakan untuk anggotanya? Nambah nggak anggotanya dan kegiatannya apa? Anggota sih keluar masuk ya gitu. Kalau sebenarnya manfaatnya itu kita kan berafiliasi dengan dinas, banyak informasi apapun yang masuk ke dinas kita gitu. Ya pelatihan, kadang-kadang bayar. Betul juga kita kemarin tahun 2 tahun yang lalu kita dapat bayar dari Hong Kong. Jadi teman-teman kuliner bisa mengirimkan barangnya ke Hong Kong. Kita dapat teman-teman fashion ke Malaysia, betul kita dapat bayar dari Malaysia. Bayar dari Malaysia juga dari dinas, katanya ini ada bayar dari gini, pasti ke koperasi kita. Ke koperasi. Ya gitu. Terus anggota koperasi yang lain ketika urusannya fashion itu ngapain? Maksudnya kan koperasi, saya mah orang awam aja lah urusan koperasi. Apa sih misalnya nih informasinya masuk, terus anggota yang lain mesti ngapain? Dah ini mah di misalnya dagang kenage, saya mah dagang baju gitu. Gimana sih apa yang terjadi di koperasi teh? Kita karena kadang-kadang informasi kita banyak pelatihan. Pelatihan bukan hanya kuliner. Pelatihan tentang perkoperasian juga, atau tentang desain, atau ada event-event bazar atau di bazar atau apa expo lah expo gitu. Itu kan tidak hanya kuliner, kadang-kadang fashion juga. Terus kadang-kadang kalau ada buyer mereka bilang mau cari apa nih? Saya mau cari fashion, berarti kan kita punya fashion. Nah, itu yang kita
majikan. Oke, di koperasi ini saling support satu sama lainnya. Tuh. Kemudian juga mungkin ya piknik-piknik sama ayah pasti kan. Jalan-jalan. Jalan-jalan gitu ya. Ya, ngasih waktu kita diundang sama Malaysia sebenarnya, ekspor di sana, Ekspor di kita sana. bawa fashion, kita bawa kuliner, kita bawa gitu. Mereka, ternyata kuliner di Indonesia juga keren. Kita bawa batik sebenarnya. Itu makanan karena kan fashionnya Malaysia tuh kayaknya lebih cenderung ke mukena yang klasik ya. Ya. Nah itu. Jadi dari situ juga kita dapat masukan gitu. Kayak Malaysia tidak suka mukena yang ada gambar wayang. Iya. Sukanya polos, yang putih gitu. Nah, nanti kita kasih masukan ke Mereka kalau pengen ekspor ke Malaysia, ke negaranya lebih baik yang begini, jadi ada masukan gitu. Anggota gitu. apa yang paling berkesan di Malaysia untuk kuliner, khususnya untuk kuliner? Kuliner ternyata, Kan 5 di kulinernya. kuliner ternyata mereka lebih suka makanan jadul ya. Makanya dulu tuh kayak Kayak selai pisang, kayak gitu. Jadi makanan Indonesia yang jadul. jadi kita bawa makanan kayak bawa selai pisang. Karena di sana udah nggak ada Melenhese-nya. Saya kata, wah ini saya cari di Malaysia tak ada. Kata dia. Boleh. Kenapa saya bilang, boleh. Boleh. Oh, saya tahu. Salai pisang itu apa? Pisang Yang kering, yang pakai tepung atau yang basah? yang kering, Yang kering. tapi nggak pakai tepung gitu. Oh, salai pisang yang kering tapi nggak pakai tepung. Itu Kalau salai pisang yang basah di dekat Ranca Buaya ada yang enak pisang. Aduh, saya udah lama nggak ketemu. aduh, mau dong. Salai pisang basah teh enak, pisangnya Enak pisang. bisa. Saya suka cari di Terus pisangnya pisang raja teh. Jadi matakna ngeunah pisang eta itu teh karena pisang raja. ngejualnya mudah kalau acara yang klasik gitu. Terus kan dia dibikin manisan kan sebetulnya saleh teh kan ya. Potong-potong gitu ya, Tipis-tipis. Terus, aduh enak pisan lah. Aduh enak pisan tadi. Saya bawa yang kecil-kecil ke Batu Ampun itu saya kira itu buat sampel aja gitu ya. Habis. Yang keringnya tuh yang basah, yang kering teh. Yang kering teh ya. Jadi mau dibeli sama mereka gitu. Padahal kita mah sampel gitu. Ibu satu diborong semua. Jadi kita jualan apa? Jadi ingat kemarin saya naik motor ke Ciwidey, terus udah diincar dari Bandung mau ngopi. Di situ ada kopi enak gitu kan. Di Ciwidey. Di Ciwidey, di Desa Bali. Jadi saya teh nggak bakal kopi dari Bandung teh. Udah mau beli di situ, udah dijual kemasannya kopi Patenggang. Buat saya pergi ke Ranca Buaya. Dan teh pas datang tinggal setengah toples, terus nggak ada yang buat dibekal gitu ya. Ke si tetehnya teh, nggak sesuatu ini sama saya dibeli semua. Ulah atuh kang keo pun aya nu ka dieu nu bade dasar kopi teh aya. Terus sekali itu jadi ada teh kan. Di warung semua. Cek teh. Kenapa tuh orang mau barang dia beli 20 tangki. Ulah atuh kang cek ini ada sumpin. Ini mah Malaysia. Saya mah baru kacau ini Hari lagi kita jualan. mau cari bahan baku di Malaysia terus dibikin seakan-akan kita nggak ada bahan bakunya ya. Jadi mereka banyak demand untuk masak makanan yang jadul ya. Sebenarnya. Di sana nggak terlalu banyak, mungkin bahkan nggak ada, susah didapat. Kata mereka sih nggak ada, katanya susah sekali mencari salai pisang. Salai pisang. Nah, itu peluang. Saya suka banget salai pisang. Saya juga suka. Yang basah, yang kering, sama istri saya tuh udah tahu lah. Dia kalau ke minimarket pasti bawa pulang teh salai pisang buat ayah. Spesial buat ayah. Sama kacang Bandung, sama ini lah apalin lah pemajikan lah. Ada pemajikan. Ini si sayang. Iya dong. Ibu kalau nggak tahu makanan favorit aku mah awas aja. Jadi dari koperasi ini kita merasakan banyak manfaatnya. Makanya kita juga menyediakan pinjam, ada unit simpan pinjam sebenarnya. Nah, benar. Untuk alumni WUB yang lain bisa ikut gabung ke. Bisa. Ya, syaratnya meren harus di WUB. Cuman KTP Kota Bandung, KTP Jawa Barat. Hanya KTP Jawa Barat. Syaratnya itu dan punya usaha. Harus. UKM ya. Harus pelaku usaha. Pelaku usaha tapi UKM dong. Iya. Bukan konglomerat dong. Harus pelaku usaha. UKM. Usaha, ya. Itu syaratnya ya. Silakan kalau wargi Ubar BT kalau ada yang mau bergabung. Tadi baru sedikit manfaatnya yang diceritakan ya, karena kalau diceritakan semua mah habis durasi atau ya. Ada Instagramnya atau ada apa yang bisa dihubungin si koperasi WJS koperasi ini? Kita
Nggak ada kayaknya sih. Nggak ada ya? Ke Instagramnya Teh Nelly aja atau Melki Official. ke Nelky Official, boleh tanya-tanya ya? Boleh. Atau di kolom komentar nanti sama P3W sama Ubar BT dijawab. Ya. Kalau cara-caranya bergabung di Koperasi WJS. Wirausaha Baru Jawa Barat. Wirausaha Jabar. Wirausaha Jabar Sejahtera. Gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi di segmen berikutnya. Mungkin Teh Nelly mau sharing soal wirausaha baru atau orang teman-teman wargi Ubar BT yang mau memulai usaha atau yang mau expand usahanya seperti yang terjadi dengan Teh Nelly ini. Asalnya cuman ke B2B tapi sekarang mau ke end user. Jangan kemana-mana, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W. Podcastnya Diskuk Jawa Barat. Ya, dan kita masih ngobrolin soal Nelky Dimsum. Yang tadi obrolannya udah seru banget ya. Sekarang sudah di penghujung segmen nih Teh Nelly nih. Padahal masih seru ya. Aku juga, cuman ya waktu yang membatasi. Jangan lupa dulu komen untuk dapetin giveaway dari Nelky yang tadi udah aku coba. Rasanya premium, enak banget. Teh Nelly, sekarang kita bicara soal sebelum ke mungkin ada yang bisa di-share ke wargi Ubar BT. Makanya jangan bete, nonton podcast kita ya. Soal memulai usaha baru atau mempertahankannya. Mungkin pernah ada momen terberatnya untuk Nelky Dimsum ini. Ini kenapa? Bagaimana keluarnya dari plastik? Momen terberat ketika COVID. Oh, kebayang karena market terbesar kamu adalah wedding, resto, kafe. Kan ditutup semua itu. Nggak boleh. Catering nggak boleh, kadang pesta besar, kafe ditutup. Waduh, itu benar. Itu teh beruntung untuk yang mau kawin karena undangannya dibatasi. Alhamdulillah itu ya. Bisa siap manis. Undangannya cuma boleh 50 orang. Iya, alhamdulillah nggak Kita pakai. juga harus prokes apa segala macam. Nggak kayak gitu dulu. Tamunya saya ribuan gitu ya. 50. Kan mau kawin di zaman COVID mas. Iya. Kalau undang orang mah beruntung banyak. Ada positifnya Ada berarti. positifnya tapi buat yang kita berat. Tapi gimana tuh sampai jual-jual atau sampai nginjam duit atau apa? Merumahkan sementara karyawan. Dulu kan saya punya 7 karyawan. Dirumahkan sementara tapi 5 produksi, 2 yang di manajemen keuangan, megang keuangan. Paling berat mana menghadapi itu paling berat itu kayak menurut aku ya kayaknya merumahkan Nah itu aku sedihnya minta ampun karena kan kebanyakan karyawan itu bukan orang Bandung. Mereka kan di sini aku posin lah gitu. Posin jadi kerja tapi saya bayarin pos juga ada fasilitas lah dari saya gitu. Ketika saya rumahkan, karena mereka bilang gini, Ibu kalau mulai usaha lagi kontak saya ya. Itu saya sedih. Pastilah, saya nggak bayangin itu paling berat. Pasti mereka dari awal. Atau itu pasti fase akhir kan dari setelah bertahan dulu dengan ini. Aduh akhirnya akhirnya kudu pengurangan karyawan ya. Aduh nggak mau jadi hapun terpisah. Tahu kan kondisi. Tapi ada yang sudah kembali lagi ikut kerja lagi? Ada 2-3 orang lah. Alhamdulillah ya. Sampai ibu saya belum dipanggil ibu ya nanti. Jadi agak sedih ya. Nggak apa-apa. Sedihnya juga kita ceritain aja. Tapi mereka paham. Kita kerja tempat lain tapi gitu. Iya. Tapi saya kan bilang, Ibu kalau manggil saya tinggalin ini Bu. Ada juga yang jangan dulu deh, saya stabil semuanya. Memang betah kerja sama Teh Nelly itu. Seru-seru aja sih. Terus mungkin itu juga karena pandemi juga lahir lah yang frozen ini. Banyak soalnya pelaku usaha, teman-teman saya juga yang begitu, yang asalnya harus dine in, harus makan di warungnya. Pandemi mulai semuanya berpikir mulai frozen. Betul. Mau nggak mau kan kita harus memikirkan cara lainnya, karena kan satu pintu udah tutup. Pasti buka pintu yang lain. Saya mulai menjangkau end user akhirnya. Jadi end user mulai melobi ini mau beli nggak teman-teman lewat follower juga, akhirnya beli. Kasih merek nih, ketahui itu Nelky Dimsum. Di Instagram ya.
Terus di mungkin blast di grup WhatsApp. Iya, apa Semua kayaknya ngerasain lah masa-masa itu ya. jadi mulai menjangkau lah secara end user. End user. Kalau dulu kan menghargai reseller. Jadi kalau misalnya daerah ini saya kasih ke reseller ini. Nah, yang penasaran saya kan akhirnya alhamdulillah pandemi berlalu, selesai. Apakah klien-klien Teneli itu yang mulai bisa bikin wedding lagi, catering lagi, restonya buka lagi, langsung ingat datang ke Teneli, langsung telepon lagi, atau selama pandemi ini dibina terus hubungannya, dijaga terus silaturahminya. Aku udah wedding besar belum gitu, maaf Teneli gini-gini, ataupun mereka Teneli mau tapi boleh nggak pembayarannya di tempo gitu. Mau berapa lama dulu nih? Karena cash flow harus juga ya. Sekitar seminggu 2 minggu mah nggak masalah ya. Nggak kok, nggak sampai sebulan gini-gini. Oke, yang penting mah kerjasama terjalin kembali lah. Jadi uangnya bisa muter. Bisa muter. Jadi mungkin kuncinya itu ya, pada saat masa-masa berat itu jangan lupakan yang klien-klien kita pertama itu. Saya hello aja, biarpun dagang kita teh gitu ya. Atau Bu, wah kabarnya. Kabar Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Bu, sudah ada wedding Bu. Oke, nanti kalau makasih Teneli, nanti saya ingatkan. Jadi pertama saya diingatkan. Iya, benar. Ada dimsum nih. Benar. Atau dikirimin juga yang frozennya. Kadang-kadang saya kirim Bu, Ibu lagi di mana gitu. Oh, dekat Ibu, saya tidak Bu ya. Kadang kita boleh nggak usah deh Bu, nggak apa-apa deh Bu, biar Ibu reminder lagi nih. Oke, kirim. Iya, jadi akhirnya pada saat mulai bisa mengumpulkan orang lagi, resto mulai buka lagi, ingat lagi sama. Iya, betul. Ada yang hilang juga tak? Ada yang nggak, yang saya dengar yang saya sedih gitu. Belum tikam. Banyak. Dua peralatan ya. Tapi akhirnya bilang, tapi kita masih keep kontak. Ibu usaha apa sekarang ini? Lagi mencari teh, apa media kecil lah mereka ngambil. Nggak apa-apa, kita support dari kecil juga. Iya, support. Kalau boleh sharing sama wargi Ubar BT yang mau memulai usaha baru, saya sih melihatnya gini, dimsum, fokus ke dimsumnya ya Teneli ya. 2012 tahun yang lalu Teneli bilang mungkin pionir lah di kota Bandung. Tapi setelah itu banyak banget kan yang baik yang premium dan yang biasa aja gitu. Bukan berarti nggak enak ya, karena bahan bakunya aja ya. Kalau misalnya saya lagi hayang nih usaha dimsum gitu, boleh nggak? Sekarang udah segini banyak. Boleh. Wanita. Boleh, tapi asal ada ciri khas. Ciri khas gitu kan. Terus kita juga sebagai Dinda juga harus bisa inovasi kan. Kalau kita lihat item dia tuh banyak sekali ya. Jadi sebisa mungkin tiap tahun tuh ngeluarin produk baru, meskipun hanya varian ini. Biarpun dia nggak mesti ada di tahun berikutnya gitu. Iya, pokoknya harus seasonal. Ya, gitu ya. Tapi ada produk baru kita kenalin ke follower kita. Gitu. Yang inovatifnya gitu ya. Tapi yang paling utama ciri khasnya. Harus ada ciri khas. Jadi orang kenal. Ini dimsumnya Benelli udah saya kenal, di apapun juga saya tahu. Cikan pengen tahu apa sih karakter utama yang mencirikan Nelki dimsum itu menurut ownernya sendiri? Menurut rasa dagingnya. Rasa dagingnya. Gimana? Kalau dideskripsikan dengan kata-kata apa ya? Apa? Premium ya? Premium. Setiap kalau saya bilang beda aja gitu. Ya bedanya apa? Iya itu. Kayaknya benar nggak? Berarti analisis saya benar nggak bahwa ini bahan bakunya premium? Ya, itu relate. Benar kan? Ya. Maksudnya saya nggak main-main kalau soal kuliner. Iya, karena orang kuliner juga ya Kang ya? Iya, bukan orang kuliner. Iya sih ada. Iya, pengusaha kuliner juga ya. Kue kering. Semuanya bahan bakunya memang premium. Saya berani mengorbankan wismanya lebih banyak, kan kejunya lebih banyak, harganya mau nggak mau jadi lebih mahal sedikit. Tapi ada kelasnya kan, ada segmennya kan. Loh kan? Jadi kalau ditanya ciri khasnya Nelki dimsum apa? Ya ini premium. Dari lapisan terluarnya sampai terdalamnya. Rasa dagingnya ya. Rasa dagingnya, teksturnya, bahasa Sunda lama. Naon? Pelit-pelit. Jadi kyo.
Tepelnya daging. Nah, jadi suka ada yang dagang docelang. Udah cerah. Tahu docelang kan? Tahu docelang? Kalau lagi banyak tuh di Acamani kata Pani. Docelang di Pusat Papua, oke. Tak perlu aja di kata Pani. Docelang teh lontong kari ya, lontong kari kan. Lontong lah, weh. Ya, Ada gini. ada gini kan, obat buku, obat siki gitu kan. Nah, ini ciri khasnya ini. Kalau di sana yang lain mungkin tepungnya atau apa, terigunya yang banyak, dagingnya sedikit. Ini teksturnya teh ketika dikunyah teh daging ya terus gitu kan. Karena juga ada dimsum yang kalau di Nelki ya lemak itu kita singkirkan, kulit kita singkirkan. Pure fillet gitu. Pure fillet itu kuncinya, itu khasnya. Nanti bagi ubat bete cobain karena udah ada nih atau nunggu kawinannya seseorang. Kawinannya Raka lihat dong gitu. Nanti yang deskripsikan di sini cobain. Ini di pesannya Tenel. Cobain ya. Aduh, enak banget. Lama-lama saya jadi host di sini keluar tiap Jadi nambah berat banget. Untungnya kehalangan ke meja. Jadi sebetulnya ini settingannya sengaja ini perut saya ditutupin oleh meja. loh ini juga bisa buat tiap kan dikukus coba dikukus. Jadi kalau mau memulai usaha dimsum sekalipun kalau punya ciri khas jangan takut. Kalau mau untuk usaha yang lain, Nggak apa-apa. kalau usaha yang lain tadi Punya tekad pantang menyerah. Terus mencari informasi mendekatlah ke P3W. penting mendekat ke Jadi P3W kan banyak informasi pelatihan yang bisa kita dapat berguna buat usaha kita. dan gratis lagi, Gratis lagi. ya kan? Tapi tolong dipertanggungjawabkan ya. Kamu jawabkan kalau diundang datang. Tolong Gitu, jangan datang. cuma pas hari hanya aduh gini wah itu mending gak usah ikutan deh. Sayang soalnya. Benar-benar jadi merasakan sekali manfaatnya. Iya. Bahkan mau jadi ketua koperasi PJS PJS aja sudah 2 periode karena baturnya bunuh daek. Sokat tuh gantikan sama yang muda-muda. Ada anggota yang muda-muda? Ada anggota yang muda-mudanya ada? banyak kasih middle lain. Beda. Tapi kan nggak apa-apa. Atau Iya. ada yang laki-laki, Banyak kan perempuan sih. banyak kan Kalau perempuan. pelaku usaha Bandung itu banyak kan perempuan ya. Ini kan perempuan justru. Tidak, banyak kan perempuan ya. Iya sih. Di kelas banyak kawan perempuan, Iya. mahasiswa. Nah, kalau lihat pelatihan banyak perempuan apa laki-laki? Perempuan kan benar tuh kata Raka bilang. Atau jangan-jangan laki-laki merasa tidak perlu, merasa Nah, mungkin. gengsi atau Tapi kan laki-laki bisa jadi peluang usaha ya. makanya maksud saya gitu. Jadi yang merasa laki-laki mau memulai usaha baru juga jangan merasa Iya. mentang-mentang laki-laki tidak perlu mau. mendapatkan pelatihan. Pelatihan Kemarin yang bagus. Di episode Fasilitas itu bisa kita dapat di sini. betul. Di episode sebelumnya juga laki-laki kok pelaku usahanya. Nah. Ada 2 pelaku usaha laki-laki yang juga punya banyak cerita dengan P3W. Oke. Cukup kayaknya kalau nggak dihentikan ngobrolnya banyak lagi. Malam ya. Terus dimsumnya habis. nanti saya ngomong makan. Tadi nuhun salam buat teman-teman di Koperasi WJS. Ya. Rapat pemilihannya akan segera berjalan. Tolong diganti ya, bukan apa-apa, bukan karena TNI nggak mau, tapi supaya ada regenerasi, ada rasa baru, mungkin Iya. ada masukan-masukan baru membawa Koperasi WJS lebih baik ke Lebih baik dan lebih depannya. maju lagi. Hatur nuhun sekali lagi sudah datang ke sini. Sukses terus untuk usaha Nelki dimsumnya. Dan ini penutup sekali lagi untuk komentar terbaik. Tunggu nanti akan ada giveaway dari Nelki dimsum. Ya. Tunggu kami di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Ubar BT Usaha Jabar bareng P3W podcastnya Diskuk Jawa Barat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.